Teman-teman pasti udah tahu dong ya, kalau misalnya di Baghdad sempat ada dinasti Islam yang sangat kuat, dinasti Abbasiyah. Dinasti ini bahkan berdiri hingga 5 abad loh. Namun sayangnya, Abbasiyah juga mengalami kemunduran. Tanda-tanda kemunduran dinasti Abbasiyah mulai terlihat pada periode ketiga dan periode keempat. Di periode ini, kekhalifahan Abbasiyah hanyalah sebagai formalitas belaka. Namun secara substansi, mereka tidak memiliki kekuatan politiknya. Meskipun terjadi penurunan dalam bidang politik dan pemerintahan, mereka tetap mengalami perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. Dinasti Buayyah. Pada masa ini, mereka sangat mengejarkan penyebaran paham Syiah. Mereka mengadakan upacara keagamaan secara publik, mendirikan pusat pembelajaran paham Syiah di berbagai kota, memberikan dukungan bagi para pemikir dan ilmuwan Syiah. Nah, secara umum, sistem pemerintahan dan politiknya adalah khalifah hanya bertindak sebagai boneka. Mereka tidak boleh mengangkat sekretaris dan menteri sendiri. Tentara kekhalifahan terdiri dari dua jenis, yaitu kelompok Angkatan Darat Dailah dan Angkatan Berkuda Turki. Kekacauan yang terjadi sebelumnya berhasil diatasi oleh Adud al-Dawah. Beberapa kebijakan politik yang ia terapkan adalah mempertahankan istana di Shiraz dan memerintah kota Baghdad, bekerja sama dengan seorang wazir Kristen, menyeleksi gubernur-gubernur dan karyawan-karyawannya, menyeleksi informasi dan berita yang masuk untuk menjaga stabilitas politik, dan menyatukan wilayah kekuasaan Irak, Oman, dan Persia Selatan. Bani Seljuk. Pemerintahan oleh Bani Seljuk ini dikenal dengan sebutan Al-Saljuqoh Al-Kubra, yaitu Saljuk Raya atau Saljuk Agung. Salah satu tujuan utama mereka juga berusaha untuk membentuk paham Syiah dengan terus menggabungkan paham Sunni Salafi. Sistem pemerintahannya adalah kerajaan yang menggunakan sistem hierarki. Kekuasaan tertinggi ada pada sultan. Wilayah kekuasaan dinasti dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Saljuk Raya, Saljuk Syria, Saljuk Kirman, dan Saljuk Rum. Namun lama-kelamaan wilayah kekhalifahan Abbasiyah masing-masing mulai memerdekakan diri. Dinasti Abbasiyah pun akhirnya berakhir ketika tentara Mongol datang memerangi mereka. Kondisi sosial politik dinasti Abbasiyah mengalami guncangan yang akhirnya berujung pada kemunduran Daulah Islam. Faktor-faktor internal kemunduran dinasti Abbasiyah yaitu luasnya wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah yang terdiri dari Afrika, Mesir, Palestina, Yaman, Bahrain, Oman, Irak, Afghanistan, dan Turki. Menurut Plato, negara yang wilayahnya terlalu luas akan mempersulit pemerintah pusat untuk menjaga dan mengontrolnya. Luasnya wilayah kekuasaan akan menyulitkan komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah setempat, sehingga pemerintah pusat tidak tahu perkembangan yang telah terjadi dan juga kesulitan dalam menjaga keamanan wilayah kekuasaan. Apakah telah terjadi penyimpangan ataupun pemberontakan, menyebabkan terjadinya fragmentasi politik yang ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dan perebutan kekuasaan dari pemerintah pusat. Perebutan kekuasaan telah terjadi sejak awal berdirinya pemerintahan dinasti Abbasiyah. Perebutan kekuasaan antara Al-Mansur dan Abdullah ibn Ali, paman Al-Mansur, terjadi karena Abul Abbas telah menjanjikan kedudukan khalifah kedua kepada Abdullah ibn Ali jika ia berhasil melawan Marwan II. Namun, setelah wafatnya khalifah pertama Abul Abbas, yang menjadi khalifah selanjutnya adalah Al-Mansur. Hal inilah yang akhirnya menjadikan perebutan kekuasaan antara Al-Mansur dan Abdullah ibn Ali. Penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah ada 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari 4 faktor, yaitu: pertama, Khalifah Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua golongan itu pada masa Bani Umayyah berkuasa. Keduanya sama-sama tertindas. Setelah dinasti Abbasiyah berdiri, Bani Abbas tetap mempertahankan persekutuan itu. Saingan antar bangsa untuk mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama, pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang masuk lebih besar daripada yang keluar. Setelah Khalifah mengalami kemunduran, pendapatan negara menurun dan terjadi kemerosotan ekonomi. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan. Pada masa Abbasiyah, konflik keagamaan menjadi isu sentral, sehingga mengakibatkan terjadi perpecahan. Berbagai aliran keagamaan seperti Mu'tazilah, Syiah, Ahlussunnah, dan kelompok lainnya yang menjadikan pemerintahan Abbasiyah mengalami kesulitan untuk mempersatukan berbagai paham keagamaan yang ada. Sering terjadi saling bunuh antara umat Islam ketika terjadi konflik keagamaan.
Keempat, ancaman dari luar. Pada masa Khalifah Al-Mu'tasim, dia orang yang lemah, tidak berpendirian, dan suka bersenang-senang. Pemerintahannya terus-menerus dalam kericuhan di dalam negeri dan bencana yang datang dari luar yang puncaknya adalah kehancuran dinasti Abbasiyah. Salah satu faktor eksternal penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah yaitu adanya invasi Mongol. Awal permusuhan dan peperangan bangsa Mongol dengan negeri Islam bermula dari peristiwa tahun 1212 Masehi. Ketika itu ada 3 orang saudagar Bukhara bersama puluhan rombongannya tiba di wilayah Mongol dan menuju ibu kota Karakorum. Mongol menangkap mereka dan kemudian menyiksanya. Dagangannya dirampas. Tidak lama setelah peristiwa itu, Genghis Khan mengirim 50 orang saudagar Mongol untuk membeli barang dagangan di Bukhara. Atas perintah Amir Bukhara, Ghayur Khan, mereka ditangkap dan dihukum mati. Genghis Khan marah dan merancang penyerbuan ke kerajaan Khawarizmi dan negeri-negeri lainnya di Asia Tengah. Penyerbuan itu baru terlaksana pada tahun 1219 Masehi, hanya selisih 3 tahun tentara Mongol menaklukkan seluruh wilayah Cina. Dengan dibunuhnya 50 orang saudagar menumbuhkan rasa dendam dan kebencian terhadap umat Islam. Melihat dari kemampuan bangsa Mongol menaklukkan bangsa Cina, sehingga bangsa Mongol merasa terhina atas peristiwa tersebut dan kemudian melakukan serangan terhadap umat Islam. 1257 Masehi, Hulagu Khan mengirimkan ultimatum kepada Khalifah agar menyerah dan mendesak agar tembok kota sebelah luar diruntuhkan. Tetapi Khalifah tetap enggan memberikan jawaban. Di 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad dan menghancurkan tembok ibu kota. Khalifah Al-Mu'tasim tidak mampu membendung kekuatan tentara Hulagu Khan. Pada saat krisis, Wazir Khalifah Al-Alqami mengambil kesempatan menipu Khalifah dengan mengatakan, "Saya telah menemui Hulagu Khan untuk perjanjian damai." Hulagu Khan berjanji akan tetap menghormati Khalifah, bahkan ia berkeinginan untuk mengawinkan putrinya dengan putra tuanku, Amir Abu Bakar. Ia tidak menginginkan sesuatu kecuali kepatuhan. Dengan mempercayai informasi tersebut, Khalifah Al-Mu'tasim bersama seluruh pembesar kerajaan dan hakim serta keluarga mereka keluar menemui Hulagu. Awalnya mereka disambut dengan ramah, tetapi setelah itu mereka kemudian dibantai habis, termasuk Wazir Al-Alqami. Namun sebelum membunuh Wazir, Hulagu Khan berkata, "Kamu pantas mendapat hukuman berat karena berkhianat kepada orang yang telah memberimu kedudukan." Selama 40 hari pasukan Hulagu Khan membunuh, menjarah, dan memperkosa wanita. Rumah-rumah ibadah dihancurkan, bayi-bayi dibunuh bersama ibunya, wanita hamil ditusuk perutnya. Kota Baghdad dibakar dan dihancurkan rata dengan tanah. Pasukan Mongol menghancurkan semua bangunan kota termasuk istana emas, perpustakaan yang merupakan gudang ilmu pengetahuan, dan membakar semua buku yang ada di dalamnya. Sejak saat itu berakhirlah kekuasaan Abbasiyah dan kemudian dikuasai oleh Hulagu Khan. Setelah tumbangnya dinasti Abbasiyah, umat Islam dipimpin oleh seorang raja beragama Shamanism atau penyembah matahari. Dampak dari kemunduran dinasti Abbasiyah yakni degradasi keilmuan. Berdasarkan data awal ditemukan bahwa semenjak kedatangan Napoleon ke Mesir pada tahun 1789 Masehi, mereka membawa mesin cetak sedangkan umat Islam belum mengenal mesin cetak tersebut. Sehingga hal ini membuka mata umat Islam akan ketertinggalannya dengan barat dalam bidang ilmu pengetahuan. Salah satu dampak kehancuran dinasti Abbasiyah terhadap dunia Islam kontemporer dari aspek politik yakni umat Islam menjadi terkotak-kotak. Pada saat dinasti Abbasiyah berjaya, Timur Tengah diidentikan dengan dinasti Abbasiyah. Tetapi setelah hancurnya dinasti tersebut, Timur Tengah terbagi menjadi beberapa bagian. Pada bagian timur meliputi Transjordania, Iran, dan Irak, sedangkan bagian barat meliputi Syria dan Mesir. Dengan demikian, tidak ada lagi kekuatan superpower dalam negara-negara Islam. Selain itu, terkotak-kotaknya umat Islam terlihat pada perpecahan yang terjadi antara Arab Sunni dan Arab Syiah. Terjadinya konflik antara dua golongan ini berawal dari masalah politik. Kaum Sunni berhasil memenangkan calon pemimpin mereka dan terpilih sebagai khalifah atau pemimpin. Sedangkan kaum Syiah jarang memenangkan calon pemimpin mereka sebagai khalifah. Karena kaum Syiah jarang memegang kekuasaan politik, maka sistem keimaman mereka pun telah menjadi bagian dari gerakan politik yang secara tidak langsung memprotes Sunni. Konflik yang terjadi antara Syiah dan Sunni membuat umat Islam menjadi terkotak-kotaknya, menjadikan umat Islam mundur dalam bidang politik. Selain itu, kemunduran aspek politik pada masa dinasti Abbasiyah yakni banyaknya bermunculan dinasti-dinasti kecil yang membuat dinasti Abbasiyah tidak lagi berfungsi sebagai kerajaan politik yang berpengaruh terhadap negara lain. Dampak kehancuran dinasti Abbasiyah terhadap dunia Islam kontemporer dapat dilihat dari berbagai aspek. Pada aspek ilmu pengetahuan, setelah hancurnya Abbasiyah, umat Islam selalu ketinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan terhadap dunia barat. Dalam aspek politik, ketika itu umat Islam dipimpin oleh seorang raja yang beragama Shamanism atau penyembah matahari, yaitu Hulagu Khan, dan pada masa kontemporer hilangnya kekuatan Islam sebagai negara superpower. Umat Islam terkotak-kotak, umat Islam dijajah oleh Barat dan tidak ada lagi sistem khalifah. Dalam aspek ekonomi, umat Islam mengalami kemiskinan dan perekonomian dikuasai oleh bangsa Barat hingga saat ini.
Meskipun banyak gejala politik dan peperangan yang menyebabkan kemunduran dalam bidang politik dan pemerintahan, di lain sisi, perkembangan ilmu pengetahuan masih tetap berkembang pesat. Buktinya, banyak pemikiran-pemikiran dari ilmuwan muslim pada zaman ini. Seperti Al-Marwardi dengan karyanya Tafsir Al-Quran Al-Karim, Al-Hawi Al-Kabir, dan banyak lainnya. Lalu ada Al-Ghazali dengan karyanya yang terkenal, Ihya Ulumuddin. Kemudian ada Ja'far Al-Damashqi dengan Al-Isyarah ila Masinit Tijarah. Ibnu Taimiyah dengan salah satu pemikiran ekonominya yaitu Majmu' Fatawa Syekh Al-Islam. Dan terakhir ada Ibnu Khaldun dengan karya terbesarnya Al-Ibar atau Sejarah Dunia. Meskipun adanya berbagai hambatan, para ilmuwan muslim masih tetap semangat untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yuk semangat belajar! Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.